salah satu tokoh yang tak kalah misteriusnya adalah Syekh Siti Jenar. Saking misteriusnya, maka banyak cerita bermunculan dengan sekian versinya tentang asal usulnya. Dari cerita bak dongeng karena disebut berasal dari cacing, sampai dianggap keturunan dari India, hingga ada yang menuliskan kalau nasabnya sampai ke Nabi Muhammad. Bahkan itu semua ada yang mengatakan hanya mitos belaka yang mengisahkan bahwa nama asli Syekh Siti Jenar adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil. Dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang sayyid atau habib keturunan dari Rasulullah SAW. Nasab lengkapnya ada yang menuliskannya entah beneran atau cuma ngarang. Versi lainnya menceritakan Syekh Siti Jenar konon lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru pada ayahnya Sayyid Saleh di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran usia 12 tahun. Kemudian Syekh Siti Jenar saat berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka, ayahnya yaitu Sayyid Saleh diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I, Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah, sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Soleh ayah Siti Jenar kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Ya, begitulah sejarah yang memang bisa ditulis dari berbagai sisi. Ada yang berusaha menutupi kebenarannya, ada pula yang dibelokkan demi tujuan politiknya. Tinggal kita mau mempercayai yang mana. Bisa tergantung preferensinya masing-masing. Cerita ini akan mengungkapkan bahwa Syekh Siti Jenar keturunan Cina perantauan. Diawali ketika Raden Patah Sultan Demak mengutus Syekh Dumbo dan Pangeran Bayat untuk memanggilnya menghadap ke Demak. Syekh Siti Jenar menolaknya mentah-mentah. Tindakan demikian adalah bukti dia menyangkal Kesultanan Demak dan kepemimpinan Raden Patah. Atas pembangkangannya, alih-alih berangan marah lalu mengirim pasukan, Sultan Demak justru mengutus 5 orang wali yang diusulkan oleh Sunan Gresik, yaitu Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Geseng untuk mengunjungi Syekh Siti Jenar di desa Krendosowo Lemah Abang. Kekuatan apakah di belakang Syekh Siti Jenar yang membuat Sultan Demak gentar dan tidak berani gegabah? Di desa Krendosowo Lemah Abang, konon setelah melalui jalan yang panjang, Wali Songo yang diwakili oleh 5 orang wali pun menjatuhkan hukuman mati dengan minum Tirta Marta atau air kehidupan.
Syekh Siti Jenar menerima keputusan itu dengan rela dan menjalani hukumannya dengan ikhlas. Ki Ageng Pengging, penguasa daerah Pengging, adalah murid Syekh Siti Jenar. Setelah Syekh Siti Jenar wafat, ketika Raden Patah Sultan Demak mengutus Patih Wanapala untuk memanggilnya menghadap ke Demak, sama seperti gurunya, Ki Ageng Pengging pun menolak panggilannya Sultan Demak mentah-mentah. Itulah bukti dia juga menyangkal Kesultanan Demak. Menghormati Raden Patah sebagai penguasanya tidak mau. Alih-alih mengirim pasukan, Raden Patah justru mengutus Sunan Kudus. Setiba di Pengging, Sunan Kudus pun menjatuhinya hukuman mati dengan minum air Tirtamarta. Sama seperti gurunya, Ki Ageng Pengging pun menerima keputusan dengan rela dan menjalani hukuman matinya dengan ikhlas. Dia minum air kehidupan mati. Kerabatku sekalian, kata Mandarin Wei, lafal Wei artinya memangku. Li artinya kesusilaan. Peranan pemangku kesultanan adalah sebuah jabatan dari Tiongkok di perantauan untuk mengurusi orang Tionghoa di perantauan. Li, kewajiban untuk mengajarkan dan berkuasa untuk menetapkan kesusilaan atau ajaran dari tradisi serta peraturan. Willy adalah guru sekaligus hakim. Mengapa Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging berani menyangkal Kesultanan Demak dan menolak perintah Sultan Demak, tapi lebih taat kepada Wali Songo? Karena Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging adalah orang Tionghoa perantauan. Orang Tionghoa perantauan di Pulau Jawa pada zaman itu hanya mengandalkan Tiongkok dan melampaui Majapahit. Itu sebabnya mereka hanya takluk kepada pejabat Majapahit dan pejabat penguasa Tiongkok di Pulau Jawa, yaitu Wali Songo. Mengapa Sultan Demak gentar menghadapi Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging yang taat sampai mati kepada Wali Songo yang tidak punya pasukan itu? Karena Raden Patah juga seorang perantauan Tionghoa. Tindakan Kesultanan Demak adalah melanggar kesusilaan. Tindakannya berlagak jadi penguasa, melanggar kesusilaan. Dia takut pada Tiongkok, bukan gentar kepada Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging. Hukuman mati dengan minum racun bukan tradisi Nusantara, juga bukan tradisi Arab, namun tradisi Tiongkok kuno. Hukuman demikian bukan tradisi rakyat jelata, namun tradisi para bangsawan dan pejabat negara serta orang-orang besar. Syekh Siti Jenar mengajarkan kehidupan manusia di dunia adalah kematian, dan kematian manusia adalah awal dari kehidupan sejati dan abadi. Itu sebabnya racun kematian disebut air kehidupan atau Tirtamarta. Kematian Syekh Siti Jenar dan Ki Ageng Pengging yang dijalani dengan ikhlas oleh keduanya, diterima dengan jiwa besar oleh para pengikutnya, adalah bukti lain bahwa wali adalah jabatan dari Tiongkok, bukan gelar dari Al-Quran. Dan kisah-kisah tentang Syekh Siti Jenar juga Ki Ageng Pengging pun banyak yang menuliskannya sesuai imajinasi pengarangnya. Berikut silsilahnya disertai lukisan sosoknya, juga dibuatkan makam maupun makomnya agar terlihat sebagai kebenaran sejarah sesuai tujuannya. Bahkan nama-nama aliasnya pun ditulis seolah-olah sebagai kenyataan. Padahal itu semua banyak yang hanya mengarang bebas sesuai kemauan pengarangnya. Toh tidak ada bukti prasasti atau jejak lain yang bisa memperkuat tuturannya itu. Ya,
Begitulah indahnya karya tulis para pujangga kita yang bisa mempengaruhi kepercayaan pembacanya hingga terpesona dan menganggapnya sebuah kenyataan yang pernah terjadi di Nusantara ini. Saya cukupkan sekian dulu dari saya. Kita bertemu dalam kisah-kisah lainnya. Rahayu berkah Gusti. Salam.